Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang metodologi penelitian. Langsung saja, ada materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian metode penelitian, kedua, tujuan dan manfaat penelitian, ketiga, perbedaan kualitatif dan kuantitatif, dan yang keempat, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Lalu seberapa penting melakukan penelitian? Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah merupakan aspek penting bagi kehidupan suatu manusia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama itu, tuntutan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial terus berkembang. Sejalan dengan perkembangan kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu berusaha untuk mencoba menemukan, menghasilkan, dan menerapkan berbagai pengetahuannya termasuk penemuan di bidang teknologi dan inovasi. Lalu yang kedua, penemuan di bidang teknologi dan inovasi telah mendorong para ilmuwan untuk terus meneliti, mengembangkan penemuan-penemuannya. Lalu selain didorong oleh rasa ingin tahu, para peneliti juga didorong oleh adanya tuntutan praktis di lapangan. Lalu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dasar penelitian yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam beberapa bidang. Lalu untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Lalu ada menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dari peneliti sebelumnya. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu mampu menyusun karya tulis yang baik, bisa dalam bentuk paper, skripsi, dan beberapa karya ilmiah lainnya. Lalu memahami tujuan penting dari riset atau penelitian sehingga dapat menyusun keputusan dengan tepat. Lalu yang terakhir, mampu menilai hasil penelitian yang telah ada, seperti untuk mengukur kebenaran dari hasil penelitian. Lalu ada macam-macam bentuk penelitian. Yang pertama, penelitian historis, yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang akurat. Contohnya seperti studi tentang praktek bawon di Pulau Jawa. Lalu ada penelitian deskriptif, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila diambil beberapa sampelnya saja, disebut survei deskriptif. Contohnya yaitu studi tentang kebutuhan pendidikan keterampilan di daerah X. Lalu survei pendapat umum tentang sikap berhemat di masyarakat. Terus contohnya itu penelitian tentang daya serap siswa SMA dalam pelajaran X. Kita lanjut ke penelitian perkembangan, yaitu bertujuan untuk menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Contohnya seperti studi cross-seksional tentang sifat-sifat pertumbuhan X. Lalu studi kecenderungan tentang pola-pola perubahan X. Lalu ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, mau itu individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir. Contohnya seperti studi kasus yang dilakukan Piaget tentang perkembangan kognitif pada anak-anak. Contoh lainnya yaitu studi kasus tentang pola konsumsi masyarakat kota dan pola-pola kehidupannya. Lalu kalau sebelumnya ada bentuk-bentuk macam-macam bentuk, kalau sebelumnya
Kalau sebelumnya ada macam-macam bentuk penelitian, sekarang adalah macam-macam metode penelitiannya. Yang pertama, metode eksperimen atau menguji cobakan adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Untuk menguji efektif tidaknya harus digunakan variabel kontrol. Penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak. Sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei, explanatory, metode deskriptif, dan historis. Lalu ada metode verifikasi atau pengujian, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan yang baru. Lebih mutakhirnya, metode verifikasi berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori atau teori berdasarkan data. Lalu ada metode deskriptif atau mendeskripsikan, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengimplementasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, yaitu membedakan dengan suatu kasus. Lalu ada studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Lalu ada metode historis atau merekonstruksi, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis, yuridis, dan bibliografik. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Lalu pendekatan dalam penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pendekatan kualitatif, lalu ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada penjelasan deskriptif terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada penelitian angka-angka terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Lalu ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan untuk kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Lalu ada analisis data. Di kualitatif yaitu dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan di kuantitatif, analisis data dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Lalu ada istilah subjek penelitian. Untuk kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber, sedangkan untuk kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Lalu ada cara memandang fakta. Pada kualitatif, penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka. Seperti perasaan manusia. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Lalu untuk kuantitatif sendiri yaitu memandang fakta atau kebenaran pada objek penelitian di luar sana.
Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Lalu ada pengumpulan data. Pada kualitatif, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam dan putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditekankan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan untuk kuantitatif sendiri, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Lalu ada tujuan penelitian. Untuk kualitatif sendiri, yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial. Lalu untuk kuantitatif, menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Lalu ada macam metode. Untuk kualitatif sendiri ada metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, grounded teori. Sedangkan untuk kuantitatif yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis, jalur ex post facto. Lalu yang terakhir yaitu jenis data. Untuk kualitatif itu jenis datanya deskriptif dan eksploratif, sedangkan untuk kuantitatif jenis datanya yaitu berupa numerik dan statistik. Jadi bisa dibilang ini hal yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada langkah-langkah penelitian. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Lalu yang kedua menyusun kerangka pemikiran. Setelah itu merumuskan hipotesis. Lalu menguji hipotesis secara empirik. Lalu melakukan pembahasan. Dan yang terakhir menarik kesimpulan. Di sini mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Masalah dapat dicari melalui panca indera, yaitu pengamatan, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Permasalahan ada kalau ada kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, yaitu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. A problem as any situation where a gap exists between the actual and desired ideal states. Lalu ada sumber masalah. Masalah dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama itu bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian. Lalu yang kedua ada seminar, diskusi, dan lain-lain pertemuan ilmiah. Lalu ketiga ada pernyataan pemegang otoritas. Selanjutnya ada pengamatan sepintas, pengalaman pribadi, dan perasaan intuitif. Lalu memilih masalah atau pembatasan. Dalam mengidentifikasi masalah biasanya dijumpai lebih dari satu masalah, dan tidak semua masalah dapat atau layak diteliti. Oleh sebab itu perlu diadakan pemilihan atau pembatasan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah. Yang pertama, masalah tersebut layak atau tidak untuk diteliti tergantung pada ada tidaknya sambungan terhadap teori, dan ada tidaknya teori yang relevan dengan itu. Lalu ada tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis yang ada. Lalu yang kedua ada manageability, yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Lalu ada merumuskan masalah. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih,
atau dibatasi. Selanjutnya masalah tersebut hendaknya yang pertama dirumuskan dalam kalimat tanya yang padat dan jelas, lalu memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut. Contohnya, yang pertama, apakah penggunaan sensor LDR lebih berhasil dibandingkan fotodioda? Lalu contoh kedua yaitu bagaimana pengaplikasian Arduino dalam membaca keluaran sensor. Lalu ada penyusunan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Menurut UCD, kerangka berpikir berarti menunduk perkarakan masalah dalam kerangka teoritis atau disebut juga proses deduktif. Untuk menyusun kerangka pemikiran, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, cari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut berasal dari acuan umum, yaitu dari kepustakaan seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Sedangkan generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kriteria sumber bacaan adalah prinsip kemutakhiran dan relevansi. Menurut Rushdie sendiri, tahap penguraian teori yang menjadi titik tolak berpikir untuk menjawab masalah kepada konsep-konsep yang mengabstraksikan fenomena disebut tahap conceptioning. Lalu ada dari teori-teori konsep-konsep dan generalisasi tersebut, lakukan perincian analisis melalui penalaran deduktif. Sedangkan dari hasil-hasil penelitian yang terdahulu dilakukan pemanduan atau sintesis, dan generalisasi melalui penalaran induktif. Proses deduksi dan induksi itu dilakukan secara iteratif sehingga dihasilkan jawaban yang paling mungkin terhadap masalah. Jawaban ini yang dijadikan hipotesis penelitian. Lalu yang terakhir ada perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Hipotesis dirangkum atau diturunkan dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Ada dua jenis hipotesis, yang pertama deskriptif dan yang kedua hipotesis verifikatif. Deskriptif yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Sedangkan untuk verifikatif sendiri yaitu hipotesis yang menghubungkan atau mempertautan dua variabel atau lebih untuk diuji. Lalu menguji hipotesis secara empirik, yaitu menguji dengan alat statistik inferensial dan statistik verifikatif dan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta secara empirik. Itu termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Lalu menguji dengan tanpa statistis untuk mencari pemaknaan. Itu termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.